Pemirsa, Pokdarwis atau Kelompok Sadar Wisata Pesona Butuh Asri Nagori Set Butuh, Kecamatan Pamatang Sidamani, Kabupaten Simalungun mulai berbenah menuju desa wisata. Ketua Pokdarwis Pesona Butuh Asri Set Butuh, Saiful Amri, menuturkan saat ini pihaknya sedang berbenah untuk memajukan desa dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat dari sektor wisata. Saiful Amri mengaku kalau soal wisata yang bisa diandalkan yaitu agrowisata kebun teh, edukasi lebah madu Takoma, dan edukasi kopi. Melalui edukasi ini akan memperkenalkan diri dari hulu sampai hilir tentang kopi maupun edukasi penangkaran lebah madu. Karena itu, Amri berharap masyarakat bisa saling bersinergi dan mendukung penuh setiap program Pokdarwis Pesona Butuh Asri demi tercapainya desa wisata Set Butuh. Memajukan desa wisata nanti ke depan, Pak. Nah, makanya itu kita untuk memajukan desa wisata ini, kita itu nggak bisa kita melibatkan kita orang di desa kita ini aja. Kita harus mengajak ya stakeholder yang dari luar. Contohnya di sini dari USI sudah masuk kemari, BI sudah membantu kita, dan nanti ada dari Starbucks juga membantu, dan pihak perusahaan ya, perusahaan PT P4 ini harus kita ajak. Bagaimana peran mereka itu supaya desa kita ini menjadi desa wisata. Contohnya ada KUD kita itu, nanti itu KUD itu sana akan ya dikerjakan oleh Pokdarwis ini. KUD itu menjadi sentral nanti, sentralnya wisata, sentral wisata. Kalau sekarang itu belum terbentuk, belum terbentuk, ini nanti Pokdarwis membentuk situ, disitulah sentral oleh semua, dan wisata itu juga kita tempatkanlah di situ sebelum dia masuk kemari. Setelah dari KUD inilah mereka kita bawa keliling ke desa kita ini, keliling ke desa ini. Setelah itu baru kemana mereka akan berkunjung lagi, karena sesuai dengan janji dari BI, setelah KUD itu jadi, mereka itu akan memberikan satu odong-odong bagi kita, untuk kita. Dengan odong-odong inilah kita bisa menggerakkan si pengunjung tadi keliling-keliling desa kita ini. Dan juga kalau mau dia bergerak di perkebunan, kita silakan kita kelilingkan di kebun teh. Ini karena juga ya kita salah satunya semua kebun teh inilah bisa kita anggarkan juga satu. Ini keliling ke kebun teh, karena desa kita itu tadi kita nggak punya alam yang bisa kita jual. Itulah satu. Dari sini kita banyak kita libatkan dari unsur-unsur yang ada di desa ini, dan inilah contoh pertama yang dibuat oleh Pokdarwis. Tapi ini kan masih permulaan bagi Pokdarwis. Kita akan menentukan bagaimana pengunjung yang datang itu, atau kita untuk memanjakan mata pengunjung yang datang ke desa ini sepanjang jalan ini akan kita benahi semua. Contohnya di samping kita ini ada pagar begini, ini akan kita benahi, dan di dalamnya juga ada juga tanam-tanaman yang mungkin nanti nggak pernah mereka dapatkan selama ini. Di sini mereka bisa dapatkan untuk sayur sendiri, nanti tinggal timbang bayar. Di samping sana juga nanti ada tanaman buah-buahan kita tanam sepanjang jalan ini. Contohnya entah kita tanam terong Belanda itu, tiung, semua sepanjang jalan ini. Jadi mereka sambil wisata, mereka mendapatkan nanti hasil dari desa ini secara kepuasan mereka tersendiri gitu. Karena desa kita ini nggak ada alam yang mau kita jual. Tidak ada alam yang mau kita jual, contohnya ada sungai besar, ada danau, nggak ada. Ini semua ciptaan kita sendiri gitu, ciptaan masyarakat yang ada di desa ini. Jadi makanya itu ya, kami untuk menuju desa wisata ini harus kerja keras dan dukungan juga masyarakat. Kalau masyarakat itu memang nggak menerima, ini berat bagi kita. Maka kita sosialisasikan terus kepada masyarakat bagaimana supaya masyarakat kita itu menerima adanya wisata ini. Kalau wisata ini udah jadi, masyarakat juga yang merasakan. Masyarakat merasakan, menambah penghasilan mereka. Apa yang dijual mereka nanti depan rumahnya pasti laku. Inilah tujuan kita akan membuat desa wisata di Nagori Set Butuh ini. Gitu, Pak. Jadi kalau masyarakat ini memang udah menyambut datangnya wisata ini, mereka menyambut baik. Cuma mereka ini, kita tahu mereka ya, masyarakat kami ini itu ya buru-buru kasar, kerja harian. Jadi nggak mungkin lah mereka itu kami kenakan dana, contohnya untuk pemagaran ini. Ini nggak mungkin lah kita. Inilah peran pemerintah dengan Pokdarwis tadi. Kita manfaatkan yang ada di desa kita ini. Contohnya ada bambu, di mana-mana itu kita manfaatkan lah untuk membenahi ini semua.
bagaimana supaya lebih indah. Kalau masyarakat, peran masyarakat ini memang ya setuju aja. Di desa kita ini kita bentuk desa wisata. Mereka memang ya oke-oke aja. Nah, tapi mereka sampai sekarang ini mereka belum merasakan apa yang dimaksud dengan desa wisata itu tadi. Oke, potensi apa aja rupanya Pak yang bisa diunggulkan di sini Pak? Ya kalau sampai saat ini kita masih unggulkan itu ada di sana itu lebah madu, penangkaran lebah madu. Itulah basic kita bisa kita unggulkan. Dan juga ada goes. Goes itu sudah ada lah tertentu jalan goes ini karena mungkin mereka ada dari perkebunan. Masih itulah yang bisa kita unggulkan. Ada juga bank sampah di sini dan ada juga itu batik dan ada juga itu kerajinan ibu-ibu yaitu dari sampah. Mungkin itulah masih bisa kami unggulkan di desa kami. Artinya Pak masih mau mulai Pak ya wacananya Pak ya? Iya betul, kami masih mau mulai. Inilah kami masih bekerja keras ini bersama dengan kelompok-kelompok yang ada di desa kami ini. Memang ini udah lama kita gaungkan, tetapi ya kita merencanakan sesuatu, kita bukan macam membalikkan telapak tangan. Tadi SDM-nya masyarakatnya itu kita pelan-pelan kita benahi dulu, terutama SDM ini. Kalau memang kita langsung terjun ke desa wisata, kalau SDM-nya tidak menerima, ini mungkin tidak bisa jadi. Nah, ini maka SDM-nya masyarakat ini kita benahi supaya dia itu bisa ada ramah tamah. Kalau ada tamu dia ramah tamah, inilah yang perlu. Nah, mungkin tamu itu dengan adanya ramah tamah ini yang nggak indah pun jadi indah. Ya. Pak, selain lokasi atau tempat-tempat wisata dan lokasi-lokasi yang dianggap unik atau tempat yang nyaman, nah ini tak terlepas dari kesiapan pemerintah bahkan masyarakatnya. Contohnya Pak, oleh-oleh ada di sini atau unggulan-unggulan yang pernah ditampilkan dari pemerintah itu sendiri Pak, dari dana anggaran dari desa itu apa aja Pak? Jadi di desa ini juga kan ada BUMDes. BUMDes ini telah ada usahanya itu kue kapit. Itu juga yang kita bisa tampilkan. Dan ibu-ibu ada yang kita bentuk jadi suatu kelompok QB, kelompok usaha bersama. Mereka itu sudah membuat satu cemilan berupa keripik pisang, segala macam jenis ketawa sampai apa ada mereka bentuk itu. Dan mereka juga sudah sering mengikuti yaitu ada umpamanya oven di apa gitu, dia mereka mendapatkan suatu tempat pameran, gitu mereka sering udah mengikuti. Artinya berjalan ya Pak BUMDesnya Pak ya? Berjalan. Sejauh ini Pak, berarti ya. Bisa dianggap ini desa-desa yang mumpuni dan makmur Pak, karena kan mengingat anggaran yang dikucurkan untuk BUMDes tadi kan sudah berjalan Pak. Iya. Sejauh ini apa perkembangan selanjutnya Pak, mengingat sementara kas itu kan sudah berjalan, kemudian anggarannya juga sudah berjalan dan berjalan dengan baik seperti yang Bapak katakan tadi, ke depan seperti apa Pak dari anggaran-anggaran seperti itu Pak? Jadi memang kita gini, karena pemerintah juga ini akan menggalakkan ini BUMDes, karena kalau BUMDes ini udah banyak usaha, jangan hanya cukup satu usahanya. Kalau BUMDes ini banyak usaha, tentunya PHD desa ini akan naik. Inilah kita harapkan ini dari BUMDes kita ini, supaya bagaimana mereka bekerja dan bagaimana supaya mereka itu contohnya akan mengajukan proposal ke Pangulu. Setelah mereka mengajukan proposal ke Pangulu, kita itu kan akan kita nilai dulu proposal itu bagaimana, menguntungkan enggak, tepat sasaran enggak, ini. Jadi kita tunggu dari BUMDes kita. Kita nggak mau ujuk-ujuk ngasih modal kepada BUMDes kita ini, biar yang ngaju dulu ini berjalan, berkembang, karena mereka juga setiap hari bisa menggaji masyarakat sini. Ada 6 orang tiap hari digaji oleh BUMDesnya ini kita sudah bersyukur. Berjalan walaupun berjalan pelan-pelan. Artinya gitu. Masyarakatnya belum sepenuhnya merasakan manfaat dari dana desa yang dikucurkan dia Pak ya? Belum. Memang kita akui belum, karena ini masih keterbatasan. Itu keterbatasan mungkin ya pengurus dari BUMDes ini ya mungkin ilmunya. Dia bingung apa yang mau dikembangkan, untuk pengembangan berikutnya itu apa yang mau dikembangkan supaya mereka mendapatkan hasil. Ini masih perlu pembelajaran. Ya Bang, sejauh mana kesiapan Pokdarwis yang bersinergi dengan pemerintah untuk kemajuan desa yang dianggap desa wisata ini Bang? Ya, baik, terima kasih. Sebelum saya berikan keterangan, perkenalkan nama saya Saiful Amri, saya Ketua Pokdarwis
Pesona Butuh Asri Nagori Said Butuh Saribu. Di sini ada Bang Rahmat Silalahi selaku Wakil Ketua. Di sini ada Pak Untung, Pak Maujana, dan di sebelah kanan saya ada Pak Pangulu. Nah, untuk Pokdarwis sendiri, Pokdarwis itu sebenarnya satu lembaga ataupun satu kelompok yang dibentuk oleh pemerintah Nagori yang bertujuan sama-sama untuk memajukan desa. Nah, hanya saja Pokdarwis ini kita memajukan desa dari satu sektor, yaitu sektor wisata. Nah, kalau masalah wisata yang ada di Nagori kita untuk sampai saat ini yang masih bisa kita andalkan itu hanya ada wisata alam hamparan Kebun Teh, dan ada lagi di sini ya wisata edukasi lebah madu Takoma yang mungkin orang lain juga sudah pada tahu. Nah, terus kita juga ada satu lagi edukasi kopi. Nah, kalau kita berbicara masalah kopi, mungkin orang hanya tahu kopi itu hanya satu minuman yang berwarna hitam yang diseduh dengan gula, diminum rasanya manis dan pahit. Kalau di sini kita akan coba memberi pembelajaran kepada wisatawan yang datang itu, dia akan kita perkenalkan dengan kopi itu dari mulai A sampai Z, dari hulu sampai hilir, dari mulai kopi yang baru ditanam sampai ke berbuah, sampai ke apa yang harus nanti kita ambil buahnya yang seperti apa, dan cara pengolahannya. Jadi di sini kita sekarang sudah punya kelengkapan semuanya, baik itu rumah jemur ya, mesin roasting atau mesin apa. Yang pasti di Said Butuh sendiri, kesiapan masyarakatnya dalam hal itu sejauh ini gimana? Nah, untuk kesiapan masyarakat sendiri kita sudah lihat sepertinya masyarakat itu antusias ya, masyarakat itu optimis. Dan masyarakat itu mendukung dengan adanya dengan berdirinya Pokdarwis, dan mereka optimis dengan adanya wisata seperti itu tadi akan meningkatkan lagi perekonomian warga dengan banyaknya datang wisatawan dari luar kemari. Nah, jadi positif yang kita lihat itu dengan maunya warga bersuadaya menyisihkan sedikit rezekinya untuk kita belikan cat untuk mewarnai jalan yang sekarang ada di tempat kita ini. Jadi itu memang asli murni dari swadaya masyarakat yang mereka mengharapkan dengan adanya yang seperti ini bisa lebih meningkatkan lagi perekonomian mereka melalui datangnya wisatawan dari luar. Oke, Bang, tadi bicara, Abang bilang tadi ini adalah swadaya, sementara Pokdarwis sendiri itu bentukan dari pemerintah setempat atau pemerintah Nagori. Nah, dalam hal ini korelasinya, Bang, dalam hal dukungannya sejauh apa sih, Bang? Kalau korelasinya tadi saya sudah bilang bahwasanya Pokdarwis itu kan bentukan daripada pemerintah Nagori, dan dukungan dari pemerintah Nagori itu sudah ditunjukkan dengan mengarahkan beberapa warga ataupun memberikan pengertian kepada warga agar ayo sama-sama bergotong royong dalam hal ini seperti program pemerintah itu yang Marharuan Bulun gitu ya. Jadi hanya dengan uang yang sedikit kita kumpulkan menjadi banyak untuk kita membeli bahan untuk kita mengerjakan ini. Dan memang dari pemerintah sendiri ada sih sumbangsinya yang tetap melebihi dari yang sudah diberikan masyarakat kepada Pokdarwis untuk pembelian bahan dasarnya untuk pengerjaan pengecatan. Okay. Harapannya terutama kepada pemerintah Nagori ya, pemerintah Nagori yang telah membentuk Pokdarwis ini, harapannya supaya jangan setelah dibentuk dibiarkan dan berusaha untuk berkembang sendiri. Artinya tetap dipantau, tetap diperhatikan, dan kalau memang bisa mungkin berjalan bersinergi ya. Artinya kalau memang butuh dukungan baik itu moral ataupun material ya silakanlah, artinya diperhatikan. Karena apapun ceritanya Pokdarwis ini tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa ada dampingan dari pemerintah desa. Jadi harapan kami memang seperti itu, supaya pemerintah desa itu lebih memerhatikan lagi Pokdarwis, yang mana Pokdarwis ini memang sampai saat ini belum ada perhatian dari manapun. Pak, gimana Bapak selaku warga di sini menyikapi situasi dan desa Bapak terkait kondisi desa wisata? Baik, terima kasih. Kalau kami di sini khususnya
warga ataupun masyarakat Setbuntu Saribu, tentunya dengan adanya perubahan-perubahan ataupun apa nanti yang rencanakan Pop Darwis ataupun dikatakan Nagori wisata, memang kami terus terang aja atas nama masyarakat antusias, memang merasa ya bangga, dan kami pun tentunya bukan berarti kami lepas, kami memang berupaya. Artinya masyarakatnya siap gitu ya Pak ya? Masyarakat kami siap untuk menjadikan desa ini desa wisata ya Pak ya? Ya. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Pranoto, Taruna Global News TV.